Ya, kita sekarang berbicara niat dan doa. Jadi kenapa kok hati tidak nyambung ketika ibadah? Banyak faktor. Salah satu faktornya makanan yang tidak halal. Ketidakhalalannya bisa karena sebab cucian yang tidak benar. Itu. Dan banyak hal yang lain. Kemudian, ya, jadi ini yang menyebabkan hati tidak khusyuk ini. Yang kedua, kenapa kok tidak khusyuk? Lagi banyak pikiran. Mikir utang sehingga Allahu Akbar yang diingat utang. Mending yang repot Allahu Akbar senyum merkah langsung ting. Kan Pepsodent sponsornya ting aja senyum langsung berkilau ting. Ingat dengan senyum berkilau. Kira-kira sholatnya ngadep siapa setelah itu? Hah? Jadi maksiat yang timbul dari telinga, mata dan lain sebagainya masuk ke dalam hati yang mengotori hati, terhijab dari hadrat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, agar supaya hati kita maju kepada Allah, pertama niatnya yang benar. Ya, karena Allah, tidak karena apapun. Dan ini yang sangat berat. Ngatur hati. Makanya dalam thariqah dianggap kenapa kok tidak boleh ziarah kemana-mana? Ngatur hati itu yang lebih sulit daripada ngatur mata. Coba orang dibuka matanya bisa diatur enggak mata ini untuk melihat dengan yang ini boleh dengan yang tidak boleh? Masuk keluar ke jalan raya. Merem apa melek? Apalagi nyetir, melem apa melek? Nah, yang di depan ada yang haram apa yang halal semua? Iya kan? Lah ini. Jadi itulah beratnya ibadah kepada Allah agar supaya bisa khusyuk, karena khusyuk syarat diterima. Jadi pertama niat yang benar. Kemudian niat dengan doa. Doa ini perkara lain yang bukan niat. Tapi Allah memberi ruang. Makanya ketika kita sholat, pertama usolli lillahi ta'ala. Kemudian tidak nyebut hajat apapun kecuali ikrar, kabira dan seterusnya. Ditambah ini wajah tu, saya hadapkan wajah saya. Ini wajah tu wajah lilladzi fataras samawati wal ard, kepada pencipta langit dan bumi. Hanifan, dengan hanif, dengan bersih, lurus, tidak menggok kanan, tidak menggok kiri. Musliman penuh pasrah. Hanifan muslimah wa ma'ana minal, dan saya bukan orang syirik. Artinya hanya kepada Allah. Ditambah lagi ikrarnya, inna sholati, sholat saya, wa nusuki, ibadah saya. Tambah lagi, tambah kencang, wa mahyaya, hidup saya, wa mamati, mati saya, lillah, karena engkau ya Allah. Coba gimana ketika Anda bilang, ada orang bilang I love you, tapi di belakang Anda dia tolah-toleh, kedip-kedip dengan orang lain, kira-kira gimana? Marah apa tidak? Ketika mau sholat, inna sholati wa nusuki lillahi rabbil alamin, kan gitu kan? Di belakang ada gubernur jadi makmum, dibagus-bagusin Fatihahnya karena gubernur. Kira-kira hianat apa enggak kepada Allah?
Orang itu bisa, iya karena butuh, iya karena nasta'in, dikenceng-kencengin, tapi Allah murka dengan orang itu. Naudzubil, lebih enak kayak kita jadi makmum, aman. Coba makmum yang sholat di pinggir jalan, aman apa enggak? Tidak ada ria ingin dipuji siapa-siapa, sholatnya sudah di pinggir jalan, tidak ditoleh orang, enak. Coba kalau jadi imam, beratnya minta ampun. Itu. Jadi ini para niat. Jadi niat lillah, tidak boleh dikotorin apapun. Setelah itu tancapkan ibadah dengan sesuai dengan pakem ibadah itu sendiri. Fatihah yang juga ditegaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa minan nabiyyin, kayak para nabi. Jadi kita minta kepada Allah, aslinya ada kalimat itu cuma tersimpan dalam kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa? Para nabi, para rasul, para aulia, para ulama yang ikhlas. Di situ. Nah, ketika kita ngomong ihdinas siratal mustaqim, kenyataannya menuju yang lain, gimana? Khianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian rukuk, ya, penghormatan kepada Allah, raki'an sujjadan, rukuk dan sujud. Dalam rukuk tasbih maha suci Allah, subhana rabbiyal azim, maha suci wahai engkau Rabb yang agung. Ketika sujud, rabbiyal yang paling tinggi. Baru duduk di antara sujud dikasih ruang oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, niscaya aku akan ijabah. Bukan dikabulkan, diijabah. Astajib dari dasar kata ajabah, saya tanggapin. Jadi kalau doanya cocok dengan kehendak Allah, diberikan. Kalau tidak cocok, tidak diberikan. Siapapun yang berdoa, hatta Nabi. Makanya para Nabi, para wali tidak berdoa kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan. Kalau kita berdoa yang muluk-muluk karena tidak tahu ketetapan Allah, ini enaknya kita. Makanya kita kalau doa yang muluk-muluk aja, siapa tahu benar. Itu. Kenapa orang tidak tahu tidak kena pasar? Para nabi itu tidak mau berdoa kecuali kalau Allah mau baru berdoa. Makanya ketika Nabi masih ada, pada suatu hari Nabi berdoa, Allahumma barakatil Yaman wa Syam. Ya Allah, berkatilah Yaman dan Syam. Di mana pada zaman itu, ya orang Arab zaman dulu perdagangan ke Yaman dan ke Syam. Ketika musim panas ke utara, ke Syam. Kenapa? Di Syam enak, tidak ada salju ketika musim panas. Ke Syria. Musim dingin ke Yaman, Yaman panas, musim dingin tidak seberapa parah. Jadi rute perdagangan, maka li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-sayf. Jadi syita dan saifiyah. Jadi dalam kondisi musim panas dan musim dingin. Ya, syita musim dingin, as-sayf musim panas. Jadi Rasulullah berdoa, Allah berkatil Yaman was Syam. Ada orang Riyadh. Sekarang nama kotanya Riyadh. Dulu namanya Najd. Ya. Kemudian minta, "Kaifa najdina ya Rasulullah?" Bagaimana kok tidak didoain kota saya Najd ya Rasulullah? Minta didoain sampai 3 kali. Nabi tidak berdoa, tidak mau ngedoain Riyadh. Kemudian setelah itu Nabi bukan mendoakan. Apa kata Nabi? Di sana tempat lahirnya fitnah.
tempat tumbuhnya tanduk setan. Itu hadis. Jadi Nabi kalau berdoa itu tahu yang didoakan itu pasti diberikan. Karena apa? Sesuai dengan kehendak Allah. Kita akan doa macam-macam, tidak tahu kehendak Allah, sudah husnudzon. Itu. Jadi minta, ya Allah berilah istri yang cantik, yang ini, yang ini, yang ini. Karena kita tak tahu aslinya yang akan diberikan oleh Allah yang mana. Ya maka yang pol aja minta yang paling tinggi. Itu doa.